Setiap hari, para raksasa otomotif tua Amerika terus mengguncang lanskap ekonomi dan politik negeri ini. Salah satu yang paling mencolok adalah General Motors. Perusahaan legendaris ini tengah mengambil langkah-langkah radikal, menggelontorkan miliaran dolar untuk kendaraan listrik sekaligus secara drastis meninggalkan akar manufakturnya yang tradisional. Ini bukan sekadar strategi bisnis. Ini adalah penulisan ulang atas masa depan industri otomotif Amerika. Dan tentu saja, tidak semua pihak menyambutnya dengan tangan terbuka. Salah satu yang paling vokal menentang adalah Presiden Donald Trump. Saat General Motors melaju kencang menuju masa depan elektrifikasi, Trump menanggapi dengan nada keras, emosional, bahkan tanpa putus asa. Jadi, apa sebenarnya yang mendorong konfrontasi terbuka antara perusahaan otomotif ikonik ini dan tokoh politik berpengaruh seperti Trump? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, siapa sebenarnya yang mengemudikan arah industri Amerika ke depan? Dalam video ini, kita akan membedah transformasi radikal General Motors menuju era listrik, reaksi tajam Trump, dan apa makna semua ini bagi kekuatan ekonomi Amerika di masa depan. Namun, tanpa perlu berlama-lama, mari kita masuk ke inti persoalan. General Motors baru-baru ini mengambil langkah yang cukup mengejutkan. Mereka mengumumkan pemutusan hubungan kerja massal dan penutupan 5 fasilitas pabrik. Sekitar 14.000 pekerja, termasuk operator pabrik dan karyawan kantor, akan kehilangan pekerjaan mereka. Langkah ini bukan karena General Motors sedang merugi. Sebaliknya, ini adalah bagian dari upaya perusahaan untuk merestrukturisasi model bisnis dan memangkas biaya demi mendukung ekspansi besar-besaran ke kendaraan listrik. Dengan investasi fantastis senilai 35 miliar dolar, General Motors tengah menyiapkan diri untuk mendominasi pasar mobil listrik dan otonom. Ini menjadi salah satu transformasi paling berani dalam sejarah industri otomotif modern. Namun, seperti banyak perubahan besar, ini membawa konsekuensi. Masa depan yang dirancang General Motors tampaknya tak lagi mengandalkan kota-kota yang selama ini menjadi jantung industrinya dan tempat-tempat seperti Detroit, Warren, atau Lordstown yang selama puluhan tahun telah menopang keberadaan perusahaan. Pergeseran ini lebih dari sekadar kemajuan teknologi. Ini adalah pemutusan hubungan dengan masa lalu dengan infrastruktur, budaya kerja, dan komunitas yang dulu menjadi fondasi General Motors. Kelima pabrik yang akan ditutup tersebar di Amerika Serikat dan Kanada. Bersamaan dengan itu, ribuan pekerja akan terdampak. Ini bukan sekadar efisiensi. Ini adalah restrukturisasi besar-besaran dari mesin industri berbasis bahan bakar fosil yang telah dikuasai General Motors selama lebih dari 1 abad. General Motors kini mengalihkan fokus ke fasilitas-fasilitas baru yang dirancang khusus untuk kendaraan listrik. Salah satu contohnya adalah Factory Zero di Detroit Hamtramck serta pabrik Spring Hill di Tennessee. Di tempat-tempat ini, General Motors tak sekadar merenovasi, tapi benar-benar membangun ulang. Lini produksi yang benar-benar baru, sistem robotik canggih, dan teknologi hemat energi menjadi bagian dari pabrik masa depan mereka. Namun, di balik modernisasi itu ada masalah mendasar. Meski fasilitas baru bermunculan, jumlah pekerjaan yang tercipta tidak sebanding dengan yang hilang. Proses pembuatan kendaraan listrik membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibanding mobil bermesin pembakaran internal, karena komponennya lebih sederhana dan proses produksinya lebih otomatis. Inilah gambaran nyata dari perusahaan yang tak hanya beradaptasi, tapi benar-benar melakukan transformasi menyeluruh untuk bertarung di arena baru untuk bersaing. Namun bukan hanya dengan sesama produsen mobil, tapi juga dengan raksasa teknologi. General Motors bukan lagi hanya produsen kendaraan. Ia tengah menjelma menjadi perusahaan teknologi dengan visi global. General Motors kini memasang taruhan besar pada masa depan energi ramah lingkungan. Meskipun langkah tersebut berarti harus meninggalkan pusat-pusat manufaktur tradisional Amerika yang dulu menjadi lambang kekuatan industrinya. Mary Barra, CEO General Motors, tampaknya sudah memikirkan hal ini dengan cermat. Kepemimpinannya selama ini menunjukkan kemampuan strategi yang tajam. Bisa jadi, ia sudah memperkirakan reaksi keras dari presiden. Bukan hal yang mengejutkan jika ia sudah menyiapkan rencana antisipasi terhadap komentar-komentar yang pasti akan muncul. Jadi, bagaimana sebenarnya cara Barra menghadapi badai politik ini? Apakah ia memilih untuk tidak ambil pusing dan terus melaju? Atau justru ia memiliki strategi cadangan untuk meredam dampak politik yang tak terhindarkan? Yang pasti, General Motors tidak melambat sedikit pun.
Mereka terus melesat menuju era kendaraan listrik, memperkenalkan berbagai model unggulan seperti Cadillac Lyriq dan Silverado EV, yaitu dua kendaraan listrik yang tak hanya mengikuti tren, tapi dirancang untuk menjadi pionir. Cadillac Lyriq, sebuah SUV mewah bertenaga listrik, mobil tersebut juga berhasil mencuri perhatian publik dengan desain futuristik, dan harga bersaing yaitu di kisaran $60.000, dan kemampuan menempuh jarak lebih dari 300 mil dalam satu kali pengisian daya. Sementara Silverado EV, andalan General Motors di segmen truk listrik, yang mampu menawarkan jangkauan hingga 450 mil, dalam beberapa variannya dilengkapi fitur teknologi canggih yang menjadikannya kendaraan masa depan. Produk-produk ini bukan sekadar mobil baru. Mereka adalah wajah baru General Motors, yaitu sebuah transformasi total dari warisan lamanya. Demi menyukseskan transformasi ini, General Motors melakukan reformasi menyeluruh terhadap rantai pasokan mereka. Strategi utamanya adalah membangun integrasi vertikal, dari proses perakitan kendaraan hingga produksi baterai. Untuk itu, General Motors menggelontorkan investasi besar, salah satunya senilai $650 juta untuk proyek penambangan litium di Tucker Pass, Nevada. Lokasi ini diprediksi akan menjadi sumber litium terbesar di Amerika Serikat, dan investasi tersebut memberi General Motors hak eksklusif atas hasil tambangnya. Dengan begitu, General Motors berusaha mengamankan bahan baku penting dan menghindari fluktuasi pasar global yang kian tidak menentu akibat lonjakan permintaan kendaraan listrik. Namun di saat General Motors membangun fondasi masa depannya, Presiden Donald Trump justru meluncurkan serangkaian kebijakan proteksionis. Ia mendorong tarif baru untuk impor otomotif, termasuk suku cadang dan kendaraan dari Kanada dan Meksiko, yaitu dua mitra penting dalam rantai pasokan General Motors di kawasan Amerika Utara. Sekitar 30% kendaraan General Motors yang dijual di pasar AS pada tahun sebelumnya dirakit di luar negeri, dan langkah tarif ini tentu bisa menjadi beban baru. Kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi, dan potensi tertundanya peluncuran model-model listrik menjadi risiko nyata dari perang dagang yang kembali digalakkan. Trump berargumen bahwa ia ingin membawa kembali lapangan pekerjaan ke Amerika dan menghukum perusahaan yang memindahkan produksi ke luar negeri. Namun realitas General Motors jauh dari sekadar praktik outsourcing demi keuntungan. Mereka tengah membangun jaringan manufaktur global yang sesuai dengan karakteristik produksi kendaraan listrik masa kini. Perakitan baterai memiliki kebutuhan logistik dan bahan baku yang sangat berbeda dibandingkan mesin konvensional. Material seperti kobalt, litium, dan nikel jarang ditemukan di kawasan Midwest. Mereka harus diimpor dari negara seperti Republik Demokratik Kongo, Australia, dan Chili. Memaksakan proses manufaktur lama ke dalam sistem kendaraan listrik modern hanya akan menghambat, bahkan bisa menggagalkan kemajuan. Strategi General Motors adalah menjadikan dirinya tahan banting terhadap gejolak masa depan. Mereka memperkuat sumber daya dalam negeri, menjalin kemitraan dengan berbagai negara, dan mengamankan kontrak jangka panjang agar produksi tetap berjalan, apapun perubahan arah kebijakan yang terjadi. Sementara Trump bisa saja mengguncang pasar dalam waktu dekat, General Motors tampaknya berpikir lebih jauh. Mereka memainkan strategi jangka panjang permainan yang tidak menunggu restu dari Washington. Meskipun General Motors mendorong strategi globalisasi rantai pasok dan mempercepat penerapan teknologi otomotif masa depan, gesekan politik mulai terasa. Pada Maret 2025, Mary Barra melangkah ke Gedung Putih untuk menghadiri apa yang disebut sebagai dialog strategis bersama Presiden Trump. Di permukaan, pertemuan itu tampak seperti diskusi biasa tentang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan masa depan industri otomotif AS. Namun menurut sejumlah sumber, suasananya jauh dari harmonis. Pertemuan itu berkembang menjadi pertarungan ideologis antara dua pendekatan yang sangat berbeda tentang mobilitas masa depan. Barra datang dengan data konkret, grafik tren pasar, serta rencana jangka panjang yang menyoroti investasi General Motors dalam mobil listrik dan teknologi baterai mutakhir. Fokusnya adalah transformasi General Motors menjadi pemimpin dunia dalam industri kendaraan listrik. Sementara itu, Presiden Trump tetap terpaku pada satu prinsip: pekerjaan harus tetap berada di tanah Amerika, tanpa pengecualian. Ketegangan mencapai puncaknya saat Trump mempertanyakan alasan General Motors terus menanamkan investasi produksi EV di luar AS, terutama di Kanada dan Meksiko. Ia dikabarkan memberi sinyal bahwa jika General Motors tidak memindahkan lebih banyak produksi EV ke dalam negeri,
maka pemerintahannya akan mengenakan tarif impor tambahan yang lebih memberatkan. Namun perdebatan sejati muncul saat topik insentif EV dibahas. Mary Barra menegaskan pentingnya kebijakan federal yang mendukung industri, seperti potongan pajak untuk pembelian EV sebesar $7.500 jika Amerika ingin bersaing dengan China dan Eropa yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Trump, sebaliknya, melihat kebijakan ini sebagai bentuk subsidi korporasi dan menyatakan kemungkinan untuk menghapus insentif tersebut, langkah yang bisa mengganggu rencana ekspansi General Motors dalam segmen EV kelas menengah. Di tengah hiruk-pikuk politik dan volatilitas pasar, General Motors tetap melangkah maju. Mereka fokus membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, dengan atau tanpa dukungan penuh dari pemerintah. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah General Motors tengah menetapkan standar baru bagi kebangkitan industri Amerika, atau justru akan tumbang karena tekanan politik Presiden Trump? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda menikmati pembahasan seperti ini, silakan beri tanda suka dan klik tombol berlangganan untuk tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih telah menyimak.